Kehamilan akan mengalami perubahan yaitu genetalia internal, eksternal, dan mamae. Ada ovarium, corpus luteum pada kehamilan masih berfungsi, dan pada usia kehamilan 16 minggu plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi corpus luteum gravidatum. Perubahan yang pertama kali pada ibu hamil adalah suplai darah. Suplai darah akan meningkat karena adanya janin di dalam perut ibu. Pada trimester 1, serviks akan lunak dan berkas kolagen kurang kuat terbungkus. Kelenjar di serviks berfungsi lebih dan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Kecepatan filtrasi glomerulus meningkat di minggu ke-6 dan mencapai puncak di akhir trimester 1. Perubahan gastrointestinal pada kehamilan. Tubuh wanita hamil akan melakukan adaptasi yaitu fisiologi serta biokimiawi. Hampir semua organ dan gastrointestinal mengalami perubahan. Sistem perkemihan pada TM1 itu pada bulan pertama ke kantung kencing tertekan sehingga sering timbul kencing. Pada TM2 kantung kencing yang tertekan pada uterus akan mulai menurun karena ureter mulai keluar dari uterus. Yang ketiga, trimester 3 kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul. Keluhan ingin kencing pasti akan timbul kembali. Sejak pertama kehamilan, pembesaran uterus akan menekan vena cava inferior pada saat posisi terlentang. Fisiologi plasenta. Plasenta adalah struktur yang berfungsi sebagai media penyambung atau penghubung antara organ fetus dan jaringan maternal. Agar pertukaran fisiologi dapat terjadi, plasenta memiliki dua permukaan, yaitu bagian maternal itu ibu dan fetal itu janin. Pembatasnya yaitu barier membran. Fungsi plasenta yaitu respirasi, transfer nutrisi, dan transfer obat. Terus hormon steroid plasenta itu ada progesteron, estrogen. Terus perkatan plasenta ada asifa, kreta, inkreta, perkreta. Terus bentuk-bentuk plasenta itu normal, itu bundar dan oval. Membranacea tipis, subcenturiata satu lobus, puria itu hanya pisahan, bilobus 2 lobus, trilobus 3 lobus. Terus sel emas itu akan menjadi janin dan tropoblas akan menjadi plasenta. Tropoblas terbagi sisiotropoblas, sitotropoblas. Icterus neonatorum akan terjadi apabila terdapat peningkatan kadar bilirubin dalam darah sehingga kulit dan sklera bayi tampak kekuningan. Cara mengatasinya yaitu memberikan ASI lebih banyak dan kena sinar matahari pagi. Kalau fisiologis, kalau patologi itu harus disinar dan terapi. Mekanisme persalinan yaitu gerakan posisi yang dilakukan janin untuk menyesuaikan diri terhadap panggul atau pelvis ibu. Faktor yang mempengaruhi itu ada 5: power, passage, passenger, psikis, penolong. Kala itu ada 4: kala 1 pembukaan, kala 2 fase persalinan, kala 3 fase pengeluaran plasenta, kala 4 observasi. Sebab-sebab persalinan yaitu penurunan hormon prostaglandin menekan, terus teori plasenta menua, iritasi mekanik, dan distensia rahim menjadi besar dan tegang. Induksi partus dapat ditimbulkan satu ganglia binaria untuk merangsang fleksus amniotomi.
occiput drip. Terus tanda-tanda permulaan persalinan. His, kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. His palsu, tidak teratur, tidak dilatasi serviks, nyeri tidak teratur, tidak mengeluarkan lendir, tidak ada pengaruh serviks. His sebenarnya teratur, pembukaan serviks 1-10, nyeri mengeluarkan lendir dan darah, sakit tembus ke belakang. Primigravida, ibu hamil pertama kali. Multigravida, ibu yang melahirkan lebih dari 1 kali. Fase, ada fase laten, fase aktif. Fase laten itu pembukaan 8-12 jam itu primi, 6-18 jam itu multi. Aktif, akselerasi 9 jam pembukaan, 3-4, dilatasi 3 jam, 4-9, deselerasi 2 jam. 7 mekanisme persalinan. Yang pertama yaitu engagement, kepala janin berada di atas sifisis pubis. Ada yang namanya asinkletismus, sutura sagittalis ke sumbu jalan lahir. Ketika kepala janin menyentuh promontorium disebut dengan asinkletismus anterior. Ketika kepala janin menyentuh sifisis pubis disebut dengan asinkletismus posterior. Terjadi descent terjadi karena ketika ada dorongan kuat lalu terjadi his. Terjadinya penurunan janin melewati ke arah rongga panggul. Terus fleksi itu terjadi karena di mana dagu menyentuh dada di bawah sifisis pubis. Terus internal rotation itu terjadi putaran faksi dalam ubun-ubun kecil itu menyentuh sejajar dengan sifisis pubis saja dengan jam 12. Itu dikatakan faksi dalam sempurna. Terus extension itu dimana kepala janin sudah menjauhi dada atau dagu menjauhi dada. Kepala janin mulai tampak di vulva ibu. Terus kepala janin berada di sempat di ischiadika. Ibu sudah bisa mengedan. Kepala janin mulai pelan-pelan keluar. External rotation yaitu putaran faksi luar. Kepala janin searah dengan sumbu jalan lahir. Terus kita ekspulsi. Kepala dipegang dengan biparieteral, melahirkan bahu posterior, bahu anterior, tangan kanan di leher, tangan kiri di sanggah disusur, terus diangkat skin to skin pada ibu. Jenis-jenis persalinan ada normal, pervaginaan, buatan vakum forceps, dan anjuran itu oksitosin dan SC. Mekanisme penurunan panas bayi itu ada evaporasi. Jika saat lahir tubuh bayi tidak segera dikeringkan, dapat terjadi kehilangan panas tubuh bayi. Konduksi, kehilangan panas turun karena kontak langsung. Radiasi, kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Kalau konveksi itu kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda. JJ itu denyut jantung janin di atas 160 itu harus dicurigai. Cara pengeluaran janin saat kontraksi yang menghitung nadi atau tekanan darah. Frekuensi jumlah his dalam waktu tertentu biasanya per menit atau dalam 10 menit. Amplitudo atau intensitas menghitung kekuatan his dengan menggunakan mmHg atau milimeter hidrogium. Durasi his, hasil lamanya his selama 40 detik. Cara menghitung his 10 menit, frekuensi 10 menit per 3 kali per 10 menit. Hipotomi, teknik kekurangan his. Kalau hipertomi his berlebihan, distosia penyulit saat persalinan. Presentasi bokong dan ke bawah bokong itu disebut incomplete breast
Kaki dua ke atas disebut fine bridge. Kaki dua ke bawah itu disebut complete bridge. Teknik presentasi buku ada teknik bra, klasik, Muller, dan Lobset. Anatomi mamae itu ada puting, lubang puting, ductus lactiferus, sinus lactiferus, ulma, otot, tulang iga, alveolus, kapiler. ASI yang baik untuk bayi itu adalah yang pertama kali itu adalah kolostrum. Macam-macam sutura ada sutura corona, frontalis, sagittalis, lamnoid, dan squamosal. Os cranial itu ada frontal, parietal, occipital. Terus ethmoid sama sphenoid. Tulang di muka yaitu ada os nasal, os zygomaticum, os maxilla, dan os mandibula. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.